Jangan lupa klik tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan update terkini. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita untuk membuat kelas sampai bisa berhasil mengundang siswa untuk bergabung di Classroom. Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Chrome dulu ya, silakan diklik. Kemudian kita masuk ke Classroom. Classroom ini ya, classroom.google.com. Tinggal masuk. Oke. Ini sudah banyak banget ya kelasnya. Jadi kita coba buat kelas lagi. Kita create or join a class. Ini ya, tanda tambah di pojok kanan. Kemudian create class. Silakan Bapak Ibu isi nama kelasnya, misalnya SDN berapa, diisi saja SDN 1 Sukamaju itu misalnya. Dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik create saja. Klik ini ya, create yang warna biru di sebelah kanan. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi sesuai judul yang tadi Bapak Ibu isi ya. Kebetulan saya sudah buat kelas, jadi langsung saja masuk ke sini ya. Nama kelasnya ini Bell on Day. Kelas 5 2020-2021 ya. Kemudian Bapak Ibu setelah mengklik create akan masuk ke sini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk mengundang siswa, Bapak Ibu klik saja ya. Klik saja people ya. Ada strip, classwork, dan Bapak Ibu klik people. Oke, Bapak Ibu nanti bisa tidak hanya menambahkan siswa tapi juga bisa untuk menambahkan guru. Misalnya dalam pembelajaran itu kan tidak hanya ada guru kelas aja ya, ada juga guru mata pelajaran, misalnya guru agama dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menambahkan juga di sini ya. Kalau misalnya teacher, maka Bapak Ibu cari yang di sini teacher ya, ada gambar orang sama tanda tambah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan siswa, maka Bapak Ibu tinggal mengklik yang ini. Sebenarnya ada berbagai cara selain kita mengundang tersendiri, siswa itu memasukkan emailnya langsung di sini. Cara kedua adalah kita dengan cara membagikan kode kelas yang sudah dimiliki oleh kelas ini ya. Jadi sudah ada kode kelasnya, kita tinggal bagikan saja. Jadi ada berbagai cara kita bagikan kode kelas, atau kita bagikan linknya untuk masuk ke kelas, atau kita yang menginput sendiri emailnya gitu Bapak Ibu. Oke, silakan langsung diklik aja emailnya di sini ya. Misalnya ini ya Bapak Ekayana misalnya ya. Itu misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal isi aja emailnya gitu ya. Ekayana 1. Ini kan guru ya, jadi seharusnya di atas. Jadi Bapak Ibu juga bisa menambahkan siswa. Kalau siswanya kan nggak isi guru ya, kita anggap gini ya, siswa ini misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja emailnya, dimasukkan saja emailnya, kemudian diklik ini, selanjutnya di invite Bapak Ibu. Nanti otomatis undangan itu akan terkirim ke email masing-masing siswa itu. Setelah ditambahkan dan mereka sudah join, maka akan terlihat menyala Bapak Ibu akunnya ya, terlihat menyala. Sedangkan yang belum bergabung akan terlihat padam, artinya tidak seperti yang sudah bergabung. Jadi masih diundang, belum masuk mereka gitu. Nah, itu aja caranya. Atau ini cara pertama ya, kita mengisi sendiri dengan cara mengklik ini ikon orang dan tanda tambah, kita masukkan emailnya secara manual. Atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu kita mengirimkan kode kelasnya. Untuk melihat kode kelas, kita klik yang tombol gerigi ini ya Bapak Ibu.
Selanjutnya Bapak Ibu tinggal ke bawah. Nah, di sini ada invite link. Bapak Ibu bisa bagikan yang ini dalam bentuk link. Jadi ketika mereka mengklik, mereka akan masuk ke kelas. Atau Bapak Ibu bisa memberikan kode kelasnya yang ini. Ini ya. Itu juga bisa. Terus untuk melihat kelas kodenya ini juga bisa di sini ya. Ini kan kode kelasnya ya. Yang lebih besar seperti ini, Bapak Ibu tinggal copy invite link. Otomatis nanti ketika Bapak Ibu paste, dia akan langsung terlihat kodenya ini, gitu ya, copy paste, gitu ya. Itu caranya. Ada 3 cara ya, membagikan link, membagikan kode kelas, atau Bapak Ibu mau menginput sendiri. Oke, kita ambil satu contoh saja. Tadi sudah ya, ini tinggal nunggu aja yang bergabung. Terus sedikit mungkin yang sangat memudahkan kita untuk menilai gitu ya, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu muridnya banyak, jadi lumayan kalau mereksanya secara manual kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya coba tadi sudah membuat soalnya, mungkin saya ulang kembali ya. Bapak Ibu yang ingin ingat dalam membuat classwork, diusahakan diisi topik ya Bapak Ibu, sehingga tidak memberarakan gitu. Jadi diisi topik, misalnya kaitan pembelajaran 1 sehingga nanti ketika diminta administrasinya Bapak Ibu juga terstruktur, hanya lebih rapi juga gitu ya. Jadi ada bukti, oh ini loh kaitan saya hari Senin, oh ini loh kaitan saya hari Selasa gitu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu bisa membuat topik dulu. Biasakan untuk selalu membuat topik dulu sebelum memulai pembelajaran. Kita create di sini, kemudian topik ya Bapak Ibu. Topiknya apa? Misalnya Bapak Ibu bisa bikin hari ini tema 6 sub tema 1 pembelajaran 1 itu misalnya. Ya, kita isi di sini. Tuh. Ini mungkin topiknya, kita buat topik lagi misalnya matematika KD berapa gitu, misalnya KD 3.6 itu misalnya, kita add aja. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mau isi topik yang mana dulu, misalnya topik yang ini ya, otomatis dia yang karena belum terisi otomatis kosong ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke all topic. Bapak Ibu tinggal untuk mengisinya di sini, apakah di sini nanti bisa disesuaikan ketika membuat penugasan ya. Tapi biasanya kita kalau baru masuk kelas kan tidak mungkin langsung pembelajaran ya, biasanya kita adaptasi dulu gitu ya. Jadi ada penyesuaian dulu, entah dengan cara bermain atau dengan cara yang bisa membuat mereka nyaman untuk belajar. Ini sekedar contoh saja, mungkin setelah beberapa hari sudah nanti pelaksanaan PTM nanti, setelah itu mungkin baru bisa diisi dengan kegiatan seperti ini ya. Jadi di sini juga tidak hanya pembelajaran aja ya, kita juga bisa isi dengan cara bermain. Mungkin mereka bisa masuk ke stream atau ruang-ruang diskusi, di sini juga bisa gitu. Tergantung Bapak Ibu. Ini salah satu contoh aja, kita sudah misalnya sudah mulai untuk memulai pembelajaran ya. Kita create, kemudian dimasukkan ini ya. Kalau Bapak Ibu mau buat kuis, tinggal ini aja, kuis assignment itu Bapak Ibu. Otomatis nanti Bapak Ibu sudah disediakan Google Form untuk membuat kuis. Setelah itu Bapak Ibu tinggal buat misalnya tugas matematika ya, tugas mata misalnya ya, atau dengan tugas deh biar nggak horor, latihan soal ya, latihan soal matematika. Silakan diisi instruksinya, misalnya selamat pagi, apa kabar, semoga dalam keadaan sehat. Mulai hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan tantangan matematika. Soalnya sangat
sama gitu aja ya. Silakan klik link di bawah untuk mengakses soal ya. Jadi kita tinggal klik blank page-nya Bapak Ibu. Kemudian kita isi yang di pojok kiri, latihan soal matematika. Oke, kemudian selanjutnya diisi. Usahakan biar mereka ingat dulu mengisi identitas ya Bapak Ibu. Isilah identitas berikut sebelum menjawab soal ya. Kemudian kita isi yang pertama tentunya nama ya. Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi agar mereka paham apa yang harus diisi. Apakah nama lengkap, apakah nama panggilan, atau apakah semua huruf besar, ataukah boleh perpaduan antara huruf besar dan huruf kecil. Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi di sini. Silakan diisi dengan nama lengkap. Contoh ya, Ayu Nandari ya. Kemudian agar mereka tidak langsung mengerjakan soal, artinya kalau mereka belum melengkapi ini, mereka tidak akan bisa untuk mengisi dulu yang berlanjut ke soal gitu misalnya ya. Jadi kita harus wajib isi dulu Bapak Ibu biar mereka nggak lupa. Jadi Bapak Ibu pindahkan tombol yang mati ini jadi hidup berwarna ungu gitu ya. Jadi otomatis mereka akan harus mengisi ini dulu. Kalau ini kosong mereka nggak bisa lanjut ke soal gitu misalnya. Oke, lanjut nama, mungkin bisa nomor absen ya. Untuk nomor absen Bapak Ibu bisa gunakan, nah kalau ini kan short answer ya, jawaban pendek ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk short answer, jadi mereka tinggal mengetik. Nah untuk yang nomor absen Bapak Ibu kalau misalnya cuma sampai 15 mungkin Bapak Ibu bisa buatkan sendiri atau mereka mengetik sendiri. Kalau Bapak Ibu mau membuatkan sendiri angka-angkanya, maka Bapak Ibu bisa pilih pilihan drop down. Bapak Ibu tinggal isi sini 1, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian jangan lupa diisi deskripsi ya biar mereka nggak bingung. Bapak Ibu bisa isi, pilih sesuai absen, nggak seru. Kemudian ini ingat dipindahkan agar mereka tidak bisa melangkah ke soal sebelum mengisi ini dulu gitu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu salah tulis, tinggal di silang aja diklik ya. Nah ini kalau mereka sudah mengisi ini, kita pisahkan ya Bapak Ibu. Jadi mereka setelah mengisi ini baru mereka bisa lanjut ke soal. Jadi kita isi pembatasnya ini, session bagian soal ya. Ini penting Bapak Ibu, jadi biar mereka terbiasa mengisi identitas dulu, nggak langsung lanjut ke soal. Kemudian di sini latihan soal, bagian soal gitu misalnya, jawablah, diisi deskripsinya ya. Itu misalnya. Kemudian baru kita tambahkan Bapak Ibu, tinggal klik tombol tambah, kemudian diisi matematika ya, gampang aja ya. Misalnya 15 bagi 3. Nah kalau misalnya dia isian ya, kalau isian kita pakai short answer text. Tapi kalau mereka kita mau berikan pilihan, maka kita pilih pilihan ganda ya Bapak Ibu, multiple choice ini ya. Bapak Ibu tinggal isi misalnya 5, 6, 7, 8. Nah kalau Bapak Ibu belum terlihat kunci jawabannya, kemungkinan Bapak Ibu belum menggeser ini di bagian setting ini Bapak Ibu ya. Kalau belum terlihat answer key-nya, kalau sudah terlihat
berarti ini sudah ditunjukkan untuk quiz. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum, bisa diklik ini setting, kemudian masuk ke quiz. Jadi kalau dia masih ke sini, otomatis answer key-nya itu nggak akan kelihatan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah arahkan dia pindah ke sini, dan jangan lupa klik tanda save, otomatis ini sudah jadi soal quiz gitu ya. Ini bagi yang belum, kalau yang belum tinggal geser ini aja, kemudian klik tombol save. Terus kita kasih kunci jawabannya, ini answer key, kunci jawabannya Bapak Ibu. Ingat diisi poinnya dulu. Misalnya kalau Bapak Ibu buat 5 soal mungkin bisa diisi 20 poinnya. Tapi kalau misalnya kita anggap itu kita cuma buat 2 soal ya. Jadi kita isi 50. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih jawaban yang benar yang mana kuncinya. Kuncinya kan ini ya 5. Kemudian udah. Lanjut ke soal kedua. Ini contoh saja Bapak Ibu. Misalnya 20 bagi 5 sama dengan titik-titik misalnya. Terus ini kalau dia masih berpindah ke set answer, Bapak Ibu bisa ubah ke multiple choice karena seluruhannya kan memilih salah satu jawaban yang paling tepat ya Bapak Ibu, otomatis pasti pilihan ganda. Terus kita isi 4 misalnya, terus 6 misalnya, tuh 7, 9 gitu. Kemudian kita klik lagi answer key, jawabannya, isi poinnya 50. Jangan lupa ini ya, nanti kalau belum isi ini nanti dia akan otomatis isi nilainya Bapak Ibu. Kemudian kita isi jawabannya 4 ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa juga menambahkan ininya. Kalau mereka sudah selesai, kata-katanya gimana? Misalnya terima kasih untuk semangatnya gitu bisa. Misalnya Bapak Ibu ya, dan klik save. Selanjutnya kita tinggal close aja. Nah, otomatis ya sudah tersimpan di sini, walaupun kita sudah close, tidak klik save, ya udah otomatis tersimpan. Itu yang memang keunggulan dari aplikasi yang dimiliki oleh Google. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah buat topik tuh. Karena ini soal matematika, kita masukkan ke topik matematika yang tadi ya. Nah, ini titik 6. Terus kita juga bisa isi kapan batas mereka harus mengerjakan ini. Misalnya tanggal 31 misalnya. Jadi mereka bisa lihat, oh batasnya besok, saya harus selesaikan sebelum besok gitu misalnya. Kemudian poinnya 100 untuk all student. Bapak Ibu tinggal klik assign. Ini tinggal diklik, otomatis akan ya seperti itu Bapak Ibu. Sangat gampang. Nah, itu contoh kita membuat soal. Selanjutnya, nah ini tadi sudah saya bagikan ya. Nah, ini sudah ada yang satu orang yang menjawab. Kemarin Bapak Ibu banyak yang nanya, oh saya sudah bagikan soalnya, mereka sudah jawab, kenapa nilainya tidak ada? Ya, benar banget pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa nilainya tidak ada? Karena kita harus klik ini dulu Bapak Ibu, import grade. Kalau nggak diklik ini, otomatis nilainya nggak akan ke import. Tapi Bapak Ibu juga bisa isi nilainya secara manual. Kalau misalnya jawabannya uraian, Bapak Ibu kan itu memang memerlukan juga penilaian dari Bapak Ibu gitu. Kadang-kadang kalau uraian itu memang kunci jawabannya di sini kita nggak bisa batasi ya, karena jawabannya pasti luas kalau uraian. Beda sama jawaban singkat yang masih kita bisa isi kemungkinan jawabannya gitu. Karena kalau uraian kan otomatis jawabannya lebih luas Bapak Ibu gitu. Jadi ini bisa kita isi manual Bapak Ibu. Misalnya diisi manual seperti ini, langsung isi nilainya, atau Bapak Ibu bisa mengimport Bapak Ibu, bisa diimport gitu ya. Kita misalnya ini ya, jadi kita bisa import. Bapak Ibu tinggal klik ini aja, import grade ya, import, maka otomatis dia akan masuk nilainya, jadi langsung masuk ke sini, tapi masih dalam bentuk draft. Setelah Bapak Ibu kembalikan, maka barulah nilai itu akan muncul Bapak Ibu. Kalau seandainya baru sampai di sini, maka nilai di sini tidak akan muncul. Bisa kita cek ya. Copy all grade.
tidak akan muncul ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kembalikan, misalnya ini kita kembalikan, caranya mengembalikan bagaimana, tinggal kita kalau misalnya sudah banyak yang tune in, kita bisa centang sekalian Bapak Ibu. Tapi kalau masih baru satu orang ya cukup kita centang satu kali, kemudian kita return Bapak Ibu. Di return berarti dikembalikan. Kita kembalikan. Di sini mungkin bisa dikasih komentar ya, bagus. Pertahankan. Slide misalnya ya. Kemudian kita return, kita kembalikan. Oke, setelah dikembalikan barulah di sini akan terlihat yang sudah dinilai ya dengan nilai 100. Kita bisa lihat di import grade kan tadi sudah ya, maaf, kita lihat slide gerigi, kemudian copy all grade to Google Sheet, maka nilainya akan muncul Bapak Ibu. Berbeda ketika tadi masih dalam bentuk draft, nilainya tidak akan muncul. Ini ya, langsung muncul nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk import grade ini tidak hanya satu-satu ya Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah semuanya menjawab, sudah tune in, Bapak Ibu tinggal import grade aja, maka langsung nilainya itu masuk ke siswanya masing-masing Bapak Ibu. Langsung masuk nilainya ke classroom dalam bentuk draft. Apabila Bapak Ibu sudah mengembalikan, barulah nilai itu akan nilainya sudah fix, itulah nilai mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun misalnya nanti soalnya uraian mau diperiksa secara manual, Bapak Ibu bisa menuliskan langsung di sini nilainya. Saya 80 gitu ya. Terus kita tinggal return aja Bapak Ibu. Seperti ini. Terus kita tinggal return aja. Bisa return di sini atau return di pojok kiri. Seperti itu. Jadi segampang itu. Nanti silakan dicoba. Kalau masih ada kendala, silakan disampaikan, saya siap membantu. Kita sama-sama belajar, maju rame-rame. Terima kasih.